Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah klik videoku dan selamat datang di Erika Puspitasari Channel. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya, lancar urusannya juga rezekinya, amin. Nah, hari ini aku mau sharing lagi kegiatanku sama teman-teman. Video kali ini tuh meneruskan videoku yang kemarin ya, yang aku belanja untuk kebutuhan 1 minggu ke depan untuk 2 orang. Aku lanjut mau melakukan atau menerapkan metode food preparation. Nah, food preparation ini aku terinspirasi dari bunda-bunda YouTuber yang sudah menerapkan metode ini, dan beliaunya juga itu sudah merasakan manfaat dari food preparation ini, yaitu belanja mingguan lebih bisa tertata rapi. Jadi pengeluaran kita untuk belanja itu bisa ditekan, kita nggak sampai lapar mata kalau belanja. Jadi kita tuh sekali belanja tuh udah fokus untuk keperluan 1 minggu ke depan. Sebelum food preparation ini aku juga sudah ngelis meal plan untuk 1 minggu itu. Nah, jadi aku itu sudah memikirkan apa aja makanan yang aku suka ya teman-teman. Pokoknya aku kemudian aku pilih dan aku tetapkan untuk jadi menu 1 minggu. Nah, di sini itu udah selesai aku meal plan. Jadi memang kita tuh harus meal plan dulu ya, biar nanti tuh pas belanja kita udah sat-set milih apa aja yang udah kita catat, bahan-bahan apa aja yang harus kita beli untuk masakan 1 minggu ke depan itu. Nah, ini untuk belanja kemarin aku tuh menghabiskan biaya 122.000 ya teman-teman, dan ini perkiraan bisa aku masak atau pergunakan ini selama 6-7 hari, mungkin juga lebih karena kadang-kadang ya waktu malas masak gitu, juga makannya lagi nggak nafsu, atau juga kondisi situasi cuaca. Nah, kalau musimnya itu kemarau kan biasanya kita tuh malas makan ya, beda kalau kita tuh pas waktu dingin-dingin hujan itu malah nafsu makannya tuh meningkat. Jadi semuanya itu tergantung situasi dan kondisi ya teman-teman, ini nggak bisa kita jadikan patokan gitu. Pokoknya dibikin fleksibel aja, jangan kaku-kaku kayak kanebo kering ah. Yuk langsung aja fokus ke videonya, jangan banyak omong deh. Nah, belanjaku ini meliputi sayuran, ada bumbu-bumbu aromatik, kemudian juga ada protein nabati dan juga hewani. Dan kenapa semuanya ini aku cuci sampai tempe-tempenya juga ikut aku cuci? Ini karena waktu aku ngambil video ternyata pamanku tiba-tiba tuh ngabarin mau main kan ke kontrakan. Ya udah, kemudian beliau datang, otomatis aku kan ngobrol sama pamanku. Nah, aku tuh lupa teman-teman bahwa semuanya itu, terutama yang protein hewan itu harus segera aku eksekusi, harus aku selamatkan. Di situ aku lupa sampai beberapa jam. Pokoknya cukup lama aku ingatnya, baru kemudian aku kulkas. Aku lanjutkan ngobrol sama pamanku, pokoknya basa-basi apalagi tuh. Jadi setelah pamanku pulang, aku baru tuh untuk lanjutin shoot. Nah, di situ tuh agak gimana ya, bahasa Jawanya apa ya, aku juga ini apa bahasa aku sendiri, pokoknya tuh udah mulai kurang bagus kualitasnya, suloyo gitu loh temen-temen. Suloyo apa sih? Akhirnya aku punya ide untuk aku semuanya itu rebus aja, biar mengurangi mungkin bakteri-bakteri yang baru datang itu harus segera aku singkirkan, biar tidak merajalela di bahan makanan aku, biar aku tuh nggak rugi. Nah, sekalian juga aku sudah cari tips gimana sih caranya mengawetkan tahu dan tempe biar di kulkas itu lebih lama dari biasanya. Karena kalau tempe meskipun udah dimasukkan kulkas itu rasanya akan, kalau lama-lama loh ya, akan jadi kayak membacem gitu loh teman-teman, dan aku tuh nggak suka. Makanya aku cari, dan ternyata caranya tuh kita rebus pakai air biasa gitu, nggak usah dicampurin garam, gula, cukup ditambahkan bawang putih geprek dan juga daun salam. Itu juga nambah aromanya sedap dan bisa lebih awet. Makanya ini aku praktekkan. Sekalian aku juga ngerebus ayam-ayamanku tadi. Nah, untuk ngerebusnya ini airnya aku ganti-ganti. Untuk setelah tempe, tahu itu aku ganti biar aroma ikanku tuh nggak bau tempe gitu. Nah, setelah airnya keruh dari yang aku ngerebus ayam itu, aku ganti lagi untuk ngerebus ceker. Jadi sekiranya itu udah keruh dan menurutku harus diganti, ya aku ganti.
Oke, lanjut. Setelah aku rasa ayam, ceker, tahu, tempe tadi udah aman, lalu aku masukkan ke kontainer box kayak gini. Ini tinwal ya teman-teman, lagi-lagi bukan yang bagus mahal kayak gitu. Nah, kalau teman-teman juga mau, nanti aku tuliskan lagi linknya buat teman-teman check out. Ini aku masukkan semuanya, yang enggak cukup ya aku potong-potong gitu. Seumpama ada space yang kosong, masih sisa ruangan gitu, aku barengkan sama bahan-bahan yang sekiranya aku belinya tuh dalam jumlah sedikit, seperti pentol ini yang nantinya aku campurkan untuk tambahan sup. Nah, terus ini untuk sayurannya aku mau cuci-cuci semuanya, dan aku akan balik dalam keadaan bersih ya teman-teman. Pokok semuanya aku cuci sampai bersih biar nanti mudah untuk tinggal kita potong-potong dan wadah-wadahin. Dan di sini aku mau tanya sama teman-teman, udah ada yang pernah coba metode ini belum? Kalau udah, itu gimana sih ngaruhnya di hidup teman-teman? Kalau aku nih memang sejujurnya baru pertama kali, dan aku mau ngerasain metode ini sebenarnya worth it gak sih di diri aku, mengingat harganya itu yang lumayan besar gitu. Takutnya nanti aku di tengah-tengah nggak tertib kan, rugi. Nah, ini semuanya udah tertata. Yang untuk protein-proteinnya ya teman-teman, aku sejajarkan kayak gini. Dan ini untuk sayurannya udah selesai aku cuci. Kebetulan juga di kulkas itu aku ada sisa timun dan juga labu siam. Ini sekalian aku cuci, aku barengkan. Cuma nanti ada beberapa sayuran yang nggak aku masukkan ke dalam kontainer kayak gini, langsung aja aku taruh di kulkas bagian bawah yang sayur dan buah itu teman-teman. Nah, semuanya itu udah aku cuci, udah aku sterilkan kulkasnya, jadi nanti tinggal aku cemplung-cemplung dan tetap bersih. Nah, terus ini aku mau lanjut buat wadah-wadahin cabai. Nah, yang aku tahu juga bagaimana cara mengawetkan cabai di dalam kulkas, yaitu dengan cara kita memisahkan batang cabai dan juga buahnya. Soalnya mungkin kalau batangnya itu kan lebih tipis dan kecil ya, jadi lebih pendek umurnya, jadi lebih cepat busuk gitu loh teman-teman. Nah, kalau dibiarkan mereka menyatu, otomatis kan akan menjalar ke si cabainya nanti. Kayaknya bener deh kita pisahkan batang dan juga cabainya biar lebih memperpanjang nyawa dari cabenya itu di kulkas. Nah, lanjut ya teman-teman, ini untuk tomatnya juga sama, kita pisahkan antara batang dan juga buahnya biar lebih awet. Sebenarnya pas waktu aku beli cabai dan tomat ini aku nggak expect akan beli sebanyak ini, tapi saat melihat di pasar itu kayak tetap aja lapar mata. Nah, ini karena wadah tomatnya itu masih ada space, jadi aku mau wadahin pete di tomatnya. Jadi sekalian, jadi mereka aku barengin, akur nggak akur terserah lah. Nah, kemudian ini aku mau lanjut wadahin daun jeruknya. Ini tadi udah aku pilih-pilih ya teman-teman. Tadi itu banyak yang busuk. Nah, ini udah aku pilih, tapi ternyata tetap ada yang daunnya itu setengah busuk dan setengah bagus. Nah, yang masih bisa aku selamatkan itu pilih lagi. Nah, ini aku gunting yang jelek, kemudian yang bagus aku barengin sama yang bagus lah pastinya. Gimana sih? Ini kemudian aku lanjut ya untuk potong-potong bumbu-bumbu aromatiknya ini. Apa sih rimpang-rimpangan ya? Ini aku potong-potong biar muat di wadah. Ini juga udah dalam keadaan bersih, jadi seumpama aku mau masak tinggal ambil aku geprek gitu aja. Untuk kulitnya ini juga biasanya aku nggak kupas ya teman-teman, kalau aku ini bikin masakannya yang sifatnya hanya sebagai bahan aromatik saja. Kecuali kalau aku bikin bumbu halus baru itu aku kupas. Next kita lanjut urus anak bawang-bawangan satu ini. Nah, untuk bawang perihnya ini aku potong-potong menjadi 2 jenis ya. Yang pertama itu yang tebel-tebel kayak gini, fungsinya nanti aku buat untuk campuran sup, dan untuk yang tipis-tipis nanti itu aku mau buat sebagai pelengkap kalau kita numis-numis itu biar harumnya tuh lebih semerbak, rasanya lebih mantul, endulita. Wow, di metode food preparation ini aku juga baru tahu gimana sih caranya ngawetin bawang pre di dalam kulkas. Karena selama ini ya aku cuma langsung masukin aja, kadang juga nggak aku cuci, apalagi aku tambahkan kertas. Nah, itu tuh cepet layu ya teman-teman. Nah, kalau di food preparation ini ternyata
Bawang perihnya ini kita potong-potong, yang seperti tadi aku bilang, dipotong-potong mungkin sesuai kebutuhan bunda-bunda ya, mau yang tebel, mau yang tipis. Kemudian setelah semuanya selesai, baru dimasukkan food container dan ternyata dimasukkan ke freezer. Soalnya itu lebih awet katanya nih, aku mau ikut nyoba. Semoga juga aku mengalami kecocokan dan bermanfaat untuk membantuku masak. Nah, setelah aku melakukan food preparation hari ini, aku tuh sadar ya teman-teman, kalau ternyata bikin metode kayak gini tuh susah banget, terutama di awal. Jadi waktu kita tuh harus terpakai cukup lama, karena ya seperti yang teman-teman tadi lihat, mulai dari belanja yang banyak, kemudian mencuci-cuci, kemudian contoh kayak aku tadi mengalami kecelakaan kelupaan dan harus aku rebus juga, kemudian diwadahi satu persatu, dipotong-potong dulu, dan itu tuh ternyata membutuhkan amat sangat banyak waktu. Memang sih di awalnya itu kita effortnya tuh lebih, tapi setelah aku pikir-pikir dan kelihatannya ini sudah kayak terlihat jelas gitu pandanganku, akan sangat memudahkan nantinya waktu aku masak, karena ya tadi udah dipotong-potong, udah di prepare. Ala mungkin cuma seumpama kita prepare bawang merah bawang putih gitu ya, tinggal iris-iris, udah nggak perlu cuci. Pokoknya banyak sisi baiknya, tapi mungkin hal ini juga tidak bisa diterapkan ke semua bunda-bunda. Kembali lagi, ini tergantung kondisi dan situasi teman-teman semua, dari segi ekonomi maupun juga segi kesehatan ya. Soalnya memang harus butuh tenaga yang banyak maksudku. Nah, sambil aku selesain tata-tatanya, aku mau tanya nih sama teman-teman lagi ngapain saat nonton videoku. Apa udah pada istirahat atau belum? Semoga udah pada istirahat ya, biar bisa nonton videoku yang kali ini videonya amat sangat panjang dan melelahkan. Semoga bisa nonton sampai habis ya, biar kita tuh semakin kenal, karena kalau semakin kenal akan jadi sayang deh. Heleh. Nah, aku juga hari ini mau rekomendasi menu masakan buat 1 minggu ke depan, buat temen-temen coba juga di rumah. Simple kok dan variatif banget, cocok buat bunda-bunda yang bingung mau masak apa nih hari ini, esok dan lusa. Kayak judul lagu aja. Dinyanyiin gak nih lagunya? Tulis ya di kolom komentar. Bercanda ya teman-teman, suaraku tuh kayak gembreng diseret, tahu nggak? Nah, kemudian ini aku ada udang. Nah, ini kelihatannya udah beku. Tadi emang setelah aku cuci dan kupas, langsung aku masukkan ke dalam freezer. Nah, karena ada kebutuhan syuting, makanya dia aku keluarkan lagi. Nah, ini meal planku untuk seminggu ke depan. Teman-teman bisa screenshot untuk inspirasi menu masakan. Nah, untuk resepnya teman-teman bisa cari di YouTube, banyak banget. Kalau nunggu aku nggak tahu pastinya kapan video memasak hari per hari ini aku tayangkan. Soalnya aku tuh belum bisa serajin dan sekonsisten bunda-bunda YouTuber yang menjadi inspirasiku ini, karena ya memang aku belum terbiasa aja ya. Semoga aku semakin terbiasa dan semakin kuat ya, soalnya nge-YouTube ini memang effortnya tuh luar biasa. Kalau teman-teman yang mau jadi konten kreator, apapun temanya, harus dari awal itu punya niatan dan tujuan yang jelas, supaya sewaktu-waktu kita lelah dan ingin menyerah itu nggak bakal jadi, karena ada yang harus diperjuangkan. Semangat ya buat teman-teman semua. Nah, ini udah selesai semuanya bahan makanan yang mau aku jadikan sebagai stok 1 minggu ke depan. Kemudian langsung saja aku masukkan ke dalam kulkas, biar kualitasnya nggak menurun lagi dan tetap fresh pastinya. Nah, ini untuk kulkasnya udah aku bersihkan ya teman-teman, udah aku cuci pakai sabun Sunlight, ya nggak banyak ya, dikit ya, pokoknya bau-bau sabun gitu biar bersih, keset, wangi, segar sepanjang hari. Sudah dibilas loh tentunya. Buat teman-teman yang seumpama pengen nanya, itu kok udah ada yang dimasukin kulkas ya mbak? Nah, itu memang nggak aku record. Bahan-bahan yang udah masuk kulkas itu memang awalnya untuk wadah, nggak seperti tin wall ini. Wadahnya beda, cuma karena tin wallnya itu ada jumlahnya berlebih, jadi aku masukkan semua. Jadi di sini nggak semua aku record. Yang aku record hari ini hanya untuk kebutuhan konten food preparation. Nah, setelah semua food container cantik ini masuk ke dalam kulkas, aku tinggal tempel-tempel menu harian yang sudah aku tulis di kertas note di pintu kulkasnya, biar aku selalu ingat jadwal masak hari per hari.
Semoga aku berhasil ya teman-teman. Nah insya Allah nanti aku review kembali gimana sih pengaruh metode food preparation ini dalam hidup aku. Cile. Oke, segini aja ya videoku teman-teman. Sekali lagi aku mau ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis, dan juga teman-teman yang nonton nggak sampai habis, aku tetap mengucapkan terima kasih. Dan aku mohon maaf ya teman-teman apabila ada perkataanku yang kurang berkenan yang aku lakukan secara sengaja maupun tidak, ataupun secara tersirat. Dan juga aku minta bantuan buat teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe channel aku ya, dan juga like serta komennya biar aku tuh lebih semangat buat kontennya. Nah teman-teman juga bisa kasih aku kritik maupun saran di kolom komentar, juga bisa mau request aku bikin video apa. Nah ketemu aku di videoku berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.